kita dengan latar belakang yang agama yang berbeda. Aku dulu ketika menikah, aku berpikir ketika nikah sama dia bawa aku masuk ke Kristen, aku pikir dia akan bisa jadi imam, bisa jadi orang yang ngarahin aku ke Tuhan gitu. Begitu udah nikah, oh ternyata kita sama-sama. Sekalipun dia Kristen, tapi dia belum ngalami Tuhan gitu ya. Jadi makanya jadi dari pernikahan ini kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar ngalami Tuhan bareng-bareng. Itu sih yang aku rasain dari pernikahan kami ya. Pertama itu kalau mau menjalani sebuah hubungan, punyai cinta dulu sama Tuhan. Itu paling pertama. Dan Kak ambil firman-Nya adalah carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Halo semuanya, selamat datang di Catal, cerita hati anak Tuhan. Jadi di sini aku Rachel, aku sebagai host yang akan bantu podcast kita di hari ini. Mungkin teman-teman masih asing nih, jadi aku akan memberikan informasi dulu terkait podcast kita hari ini. Jadi Catal itu merupakan podcast di mana tempat kita berbagi, tempat kita sharing, tempat kita menceritakan, bahkan membagikan kesaksian tentang kisah hidup, kisah perjalanan iman kita bersama Tuhan, kisah cinta, dan banyak banget topik yang akan kita bahas di podcast ini. Dan untuk hari ini, sahabat Catal, aku nggak sendiri. Untuk episode awal Catal hari ini aku ditemani bersama pasangan muda yang inspiratif, mama muda kita dan papa muda kita. Ada Kak Grace dan Kak Renat. Mungkin bisa nyapa sahabat Catal yang lagi nonton saat ini. Halo sahabat Catal. Aku yakin banget pasti sahabat Catal yang lagi nonton hari ini pasti pengen kenal lebih dekat, pengen kenal lebih dalam lagi tentang Kak Renat dan Kak Grace juga bintang tamu kita hari ini. Jadi kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Okay. Jadi gimana sih awal mula ketemu Kak Renat, ketemu Kak Grace ketemu Kak Renat, dan apa sih yang membuat Kak Grace sama Kak Renat tuh bisa saling tertarik satu sama yang lain? Dan yang aku dengar juga kan Kak Renat dan Kak Grace juga dari latar belakang keyakinan dan kepercayaan yang berbeda gitu. Jadi mungkin bisa diceritakan, dibagikan ke sahabat-sahabat kita yang lagi nonton hari ini. Bisa dimulai mungkin dari Kak Grace, silakan. Kalau dari aku ya, kita dulu itu satu sekolah. Jadi awal ketemunya ya pasti di sekolah dong ya. Kita satu sekolah, satu angkatan, satu kelas. Oh, satu kelas. Ya. Jadi awal mulanya ya kita cuma hanya sekedar teman ya, sekedar teman sampai ya punya rasa tertarik seperti halnya anak-anak muda ya, tertarik, pengen kenal, ya, pengen dekat. Ya, cinta-cinta monyet, benar. Nggak ada kepikiran untuk hal yang serius ke depannya atau seperti apa gitu. Tapi begitu kita jalanin, kita pacaran hampir 2 tahun ya. Oh, lama ya, juga. Kita pacaran hampir 2 tahun. Jadi dari yang cinta monyet itu kita nggak pernah mikirin perbedaan agama, enggak gitu ya. Jalanin aja, ngalir aja sampai kita dipersatukan Tuhan di pernikahan ini sampai hari ini. Itu sih ya, kalau dari aku. Oh, luar biasa. Jadi pertama itu temenan, ya, satu kelas, satu kayak di setting ya Kak ya, satu kelas, satu angkatan, satu sekolah. Benar. Kalau aku penasaran kalau dari Kak Renat sendiri mungkin gimana nih? Kalau dari Kak mungkin aku tuh dulu nggak pernah pacaran. Dan cinta pertama aku itu adalah Kak Grace. Itu berbeda banget dengan aku. Jadi berbanding terbalik ya, benar. Jadi belum ngerti apa-apa saat itu, belum tahu cinta-cintaan, jadi kayak anak yang polos gitu ya, dia tertarik dengan lawan jenis begitu dah. Dan saat itu kita satu kelas dan dia saat itu yang angkatan yang paling cantik, paling menarik untuk ya udahlah kok tak pacarin gitu awalnya. Dan juga jadinya tertarik, endingnya tuh jadinya peduli sama dia, apalagi dengan latar belakang dia yang berbeda keyakinan itu. Aku pengen nih kenalin dia ke Tuhanku gitu.
Jadi gitu awalnya. Jadi kalau Kak Renat sendiri baru pertama kali katanya, baru Ya. pertama kali pacaran tapi langsung tertarik sama Kak Grace. First love ya Iya, ceritanya. first love. Wah, luar biasa. Jadi jadi memang kita nggak pernah tahu ya, Iya. kayak teman sendiri, teman yang satu kelas, satu angkatan, ternyata itu jodoh Iya, kita nggak pernah benar. tahu ya, luar biasa. Ada lagi yang mau dibagikan tentang kisah-kisah atau prosesnya mungkin dalam perjalanannya? Mungkin ya perjalanannya 2 tahun itu benar-benar sebenarnya pacaran kita tuh ya pacaran yang maaf ya, kita kan sharing, kita kan Iya, cerita kita ya, berbagi. benar-benar kita kan berbagi. Kita tuh bukan pacaran yang sehat ya, dan itu ya kita sharing di sini itu biar didengar juga Iya. sama anak-anak muda kan. Kita pacaran benar-benar bukan pacaran yang sehat. Kita benar-benar pacaran yang di luar daripada batas seorang pacaran ya. Jadi itu satu hal yang mungkin bagi anak-anak muda ya jangan sampai itu terjadi Ya, di hidup jangan. kalian. Jadi itu yang sebenarnya dari situ kita akhirnya menikah gitu loh. akhirnya. Dari situ Iya. sebenarnya ya. Tapi luar biasa bisa ada sampai di Ya, proses benar, itu sampai semua hari. karena Semua Tuhan karena yang benar. Ya, betul. ya sangat-sangat ya semoga bisa memotivasi juga teman-teman Ya. yang lagi nonton hari ini. Dan kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya karena masih Oke. nyambung juga nih. Pasti kan dalam pacaran, dalam pernikahan tuh menyatukan dua kepala, dua orang yang berbeda, karakter berbeda, pandangan pendapat berbeda, pandangan juga yang berbeda. Nah, kalau dari Kak Grace dan Kak Renat, gimana sih caranya untuk menyatukan itu gitu? Apalagi kan Kak Grace dan Kak Renat juga merupakan pasangan muda kan gitu. Jadi gimana sih untuk sama-sama neken egonya untuk sama, tapi tetap dalam satu konteks tuh tetap menghargai juga pasangannya gitu. Jadi gimana sih Kak? Mungkin bisa dibagikan, bisa dari Kak Renat mungkin terlebih. Kalau aku sharing mungkin dengan background kita yang awal yang nggak baik, pernikahan yang terjadi karena awal yang nggak baik tuh, awalnya pasti pernikahan kita tuh banyak berantemnya, banyak selisihnya, itu pasti terjadi. Tapi ada di satu titik kalau dari aku sendiri tuh sudah mikir bahwa ini bukan pernikahan yang karena kecelakaan atau pernikahan yang bukan karena kejadian yang nggak disengaja, tapi ini emang prosesnya Tuhan, ini emang destiny-nya Tuhan, dia ada atas hidup kakak. Jadi saat itu kakak udah mulai berpikir untuk bertanggung jawab sama pilihan kakak. Satu sisi untuk menekan ego, menekan selisih paham tuh bagi kak tuh kita nggak cuma harus berpikir bahwa pasangan kita yang harus berkorban. Tapi kita mulai dari kita dulu nih, diri sendiri, bahwa kita harus berkorban buat pasangan kita. Jadinya itu bisa menjadi contoh bagi dia, oh iya pasanganku aja mau kok ngurangin egonya, ngurangin hal yang nggak baik. Jadi itu jadi pembelajaran proses sampai saat ini, bahkan pernikahan kita puji Tuhan dijagai Tuhan. Jadi dimulai dari diri sendiri Iya, ya Kak ya. betul. Jadi diri sendiri yang mau nurunin ego, Iya. mau belajar untuk oke deh aku yang bakal nurunin ego aku untuk lebih mengerti gitu, nurunin ego aku untuk mungkin minta maaf lebih dulu ya. gitu ya. Jadi memang semua berawal dari diri Iya, sendiri betul. gitu ya. Kalau dari Kak Grace sendiri gimana Kak? Mungkin kalau dari aku ya, Bisa sambil minum Kak ya benar. Mungkin kalau dari aku ya mungkin sama ya, karena yang namanya perbedaan pendapat, karakter kita tuh jelas banget, Iya. jelas sangat berbeda. Itu udah terlihat sebenarnya dari kita pacaran ya. Tapi entah kenapa kita masih jalanin ya, mungkin semua udah diatur sama Tuhan ya. Kita jalanin, sebenarnya kita tuh sangat berbeda. Aku yang karakterku, dia yang keras, dia orangnya agak keras ya. Aku makanya ketika kita kalau lagi ribut, mungkin kalau dulu zaman pacaran, kalau kita ribut, aku kan bisa ngambek ya sarannya, bisa ngambek. Tapi kalau sekarang udah Oh nikah, sekarang kalau udah nikah beda Kak ya? ngambeknya tuh harus ditekan gitu. gitu. Apalagi udah punya anak kan. Oh iya. Malu lah dilihat sama anak ngambekan kan gitu. Jadi benar-benar menyatukan dua karakter, Iya. perbedaan pendapat yang nggak sama, itu benar-benar
jadi satu proses dan didikan buat kita berdua ya. Karena biar gimana pun ketika kita jadi orang tua, apalagi sekarang kita udah jadi orang tua ya, kita tuh harus benar-benar ngasih contoh ke anak-anak kita kan. Makanya ketika kita jadi orang tua, sebisa mungkin setiap perbedaan karakter kita, perbedaan pendapat kita, itu benar-benar harus ditekan. Ya mungkin kalau kita lagi marahan, udahlah diem-dieman, gak apa-apalah sehari lah paling lama gitu ya. Karena biar gimana pun sudah punya anak tuh dia pasti akan melihat orang tuanya kan. Ketika kita dengan ego kita masing-masing, anak kita pun akan melihat dan belajar itu dari kita. Makanya ketika kita menjadi orang tua, kita dipercayakan jadi orang tua di pernikahan kita dengan usia yang sangat muda ya, itu benar-benar jadi satu proses, jadi satu didikan buat kita bisa diubahkan sama Tuhan, baik karakter kita, karena setiap aku dan dia punya karakter yang sangat berbeda. Untuk menyatukan itu, kalau nggak karena Tuhan, itu nggak mungkin kayak rasanya sampai hari ini ya gitu. Mungkin dari aku itu aja. Ya luar biasa. Jadi memang pasti beda pendapat tuh, beda karakter pasti bakal ada aja terjadi gitu Kak ya. Tapi namanya dalam, aku tadi mention satu poin sih yang Kak bilang, kalau di waktu pacaran mungkin bisa ngambek, pas udah di pernikahan udah nggak bisa gitu harus kan. ditekan. Ya, harus ditekan. Jadi memang di hubungan pernikahan tuh bener-bener udah hubungan yang serius, maksudnya hubungan yang bener-bener kita harus ya sudah ngalah banyak gitu, harus ya sudah mau diproses lebih lagi, apalagi kan kayak Kak Grace bilang tadi udah punya anak gitu kan, jadi mereka juga melihat melihat papa mamanya gitu. Jadi memang di pernikahan tuh memang rumit ya Kak ya, tapi kayak Kak Grace dan Kak Renat bilang tadi, kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena berjalan bareng-bareng sama Tuhan, mungkin akan sangat sulit. Ya luar biasa. Jadi aku langsung ke pertanyaan berikutnya Kak ya. Jadi kan pertanyaannya tuh kayak gini Kak, kalau misalnya cara mengatasi ketika salah satu dari kakak gitu mengalami keraguan dalam iman gitu. Jadi kan kayak aku udah mention tadi sebelumnya, kakak dari latar belakang keyakinan yang berbeda gitu kan. Jadi kalau misalnya nih ada satu waktu dimana salah satu dari kakak ngerasa ragu gitu, apalagi kan di pernikahan yang masih muda gitu kan Kak, itu kan pasti banyak keraguan untuk ngambil keputusan yang besar gitu kan. Itu gimana sih Kak caranya, prosesnya, dan gimana cara Kakak melewati itu gitu? Mungkin bisa dimulai dari Kak Grace. Kita santai aja bisa sambil minum. Mungkin kalau dari Kak Grace, untuk perjalanan iman kita sampai hari ini ya, jujur dia dari latar belakang Kristen, aku yang non ya. Kita dengan latar belakang yang agama yang berbeda. Aku dulu ketika menikah, aku berpikir ketika nikah sama dia bawa aku masuk ke Kristen, aku pikir dia akan bisa jadi imam, bisa jadi orang yang ngarahin aku ke Tuhan gitu. Begitu udah nikah, oh ternyata kita sama-sama. Sekalipun dia Kristen, tapi dia belum ngalami Tuhan gitu ya. Jadi makanya jadi dari pernikahan ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama belajar ngalami Tuhan bareng-bareng. Itu sih yang aku rasain dari pernikahan kami ya, pernikahan kita. Kita benar-benar belajar ngalami Tuhan tuh bareng, bukan karena dia yang duluan Kristen atau aku. Jadi benar-benar sama-sama, kita sama-sama jalan buat kenal Tuhan, kita sama-sama jalan buat lebih lagi sama Tuhan gitu. Dari pernikahan ini jujur kita jadi sama-sama ketika lemah, gak ada yang lebih kuat, tapi kita sama-sama saling nguatin gitu. Jadi ketika dia lemah, ketika dia lagi down, ya aku sebagai penopang di mana istri itu harus bisa berfungsi ya gitu. Kita harus bisa berdiri sebagai penopang, harus nguatin dia. Begitupun dengan aku ya, ketika aku lagi yang namanya istri, apalagi plus ibu rumah tangga ya, kadang capek, kadang letih, tapi dia bisa nguatin aku. Jadi kita sama-sama dari pernikahan ini kita sama-sama buat dididik, kita sama-sama buat jalan buat kenal Tuhan bareng-bareng. Jadi iman kita sama-sama bertumbuh ketika menikah ini. Mungkin itu dari aku. Jadi
bareng-bareng ya Kak, Ya. ya. Walaupun kakak yang dari seberang, maksudnya bukan dari agama yang sama, tapi untuk mengenal Tuhan kakak bareng-bareng berjalan bersama-sama gitu Kak. Kalau dari Kak Renat sendiri? Kalau dari aku sih kita berdua sama-sama untuk dalam proses kita iman kepada Tuhan. Apalagi kita orang yang nikah muda. Untuk awal seperti yang Kak Grace cerita tadi, aku tipe orang yang nggak bisa ngelepasin masa mudaku yang belum siap untuk menjadi seorang ayah, kepala keluarga. Di situ butuh nih yang namanya penopang, balik lagi. Itu satu, jadi saling nguatin satu sama lain. Apalagi dalam proses kita berumah tangga tuh, di pernikahan pasti sering ada gesekan dengan orang luar, dengan siapapun, belum dengan orang tua atau mertua apa. Di situ kita sama-sama saling belajar untuk, misal Kak yang lagi emosi, dia bagian yang ngeredam. Misal Kak Grace yang lagi emosi, aku yang bagian ngeredam. Biar nggak jadi makin api, ketemu api jadinya dar gitu kan. Meledak. Nggak baik gitu loh. Iya. Dalam perjalanan iman Kak untuk sama Kak Grace itu. Jadi memang dua-duanya harus ambil peran gitu Iya. Kak ya, Iya. sebagai seorang istri, sebagai seorang suami gitu. Jadi karena kan dalam hubungan pernikahan balik lagi kita jalan bareng-bareng Iya. gitu, kita jalan bersama-sama, dan puji Tuhan maksudnya aku juga personally melihat banyak hal gitu dari Kak Grace dan Kak Renat gitu, banyak hal yang buat aku membuat kayak aku berpikir wah ini teladan juga sebagai pasangan muda gitu untuk aku sendiri gitu, karena melihat kakak Grace dan Kak Renat saling jalan bareng-bareng, bertumbuh bareng-bareng, pelayanan bareng-bareng, bagaimana mendidik anaknya juga di usia yang dibilang juga tadi Kak Renat dan Kak Grace masih di usia yang muda gitu, tapi udah sangat-sangat memberikan motivasi gitu buat kita anak-anak muda. Nah aku yakin juga pasti teman-teman yang lagi nonton Sahabat Cetok pasti juga merasakan yang sama ya. Nggak kerasa banget sih Kak, udah di pertanyaan terakhir gitu hari ini. Jadi sebagai pertanyaan penutup ya Kak ya, mungkin dua-duanya deh bisa ngasih pesan gitu, atau tips-tips tentang cinta, tentang mungkin hubungan, relationship gitu loh, apalagi untuk khususnya untuk teman-teman yang lagi nonton, Sahabat Cetok yang lagi nonton gitu, tips-tips atau petuah-petuah lah dari Kak Renat dan Kak Grace gitu sebagai penutup gitu. Jadi ya mungkin bisa dimulai dari Kak Renat, gimana Oke. untuk kita generasi muda. Untuk generasi muda, Iya. Kak sharing bahwa dari apa yang Kak berdua alami itu bukan hal yang dicontoh, itu bukan hal yang baik. Jadi Kak saranin ke kalian bahwa tetap harus punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Itu intinya. Semuanya ini menyangkut luas tentang berkat, tentang jodoh, tentang masa depanmu. Tetap di awal kalimat cari dahulu kerajaan Allah. Jadi cari dulu Tuhanmu, cintai dulu Tuhanmu, kenali dulu Tuhanmu, dan alami juga Tuhanmu. Karena Kak yang dari awal Kristen aja seperti tadi diomongin, belum bisa membimbing dia awalnya. Tapi dengan proses bahwa Kak ngalamin Tuhan, dididik Tuhan, sampai saat ini pernikahan kita, puji Tuhan masih Puji Tuhan. Tuhan pelihara. Itu Ya, sih. luar biasa. Jadi Sahabat Cetok bisa dicatat ya, bisa dicatat dan bisa diingat Ya. petua-petua atau tips atau saran dari Saran. Kak Renat. Luar biasa. Sekarang aku mau dengar dari Kak Grace. Mungkin dari aku ya, aku di sini sebagai perempuan ya. Ya. Jadi ngingetin nih buat sahabat-sahabat yang nonton hari ini, buat yang khususnya yang perempuan-perempuan ya. Ketika mau memulai satu hubungan, yang pasti ketika kalian sudah kenal Tuhan, cari yang seiman ya. Yang seiman aja belum tentu kok dia kenal Tuhan kan. Apalagi kalau itu di luar Yang Tuhan berbeda kan, ya. benar. Cari yang seiman, tanya Tuhan, kenali setiap pribadinya, karakternya, dan bawa semuanya di hadapan Tuhan. Kalau kalian udah bawa di hadapan Tuhan, percaya kok
kalian akan dikasih yang terbaik buat Tuhan. Amin. Walaupun bukan pasangan yang sempurna, nggak ada yang sempurna ya kan ya, Iya. tapi paling nggak dia bisa menghargai kalian, bisa menjaga kalian, bisa mencintai kalian gitu loh. Jadi tipsnya cari yang seiman, cari yang benar-benar kenal Tuhan, mencintai Tuhan. Kalau bisa mencintai Tuhan lebih daripada mencintai yang lain ya. Ya. Gitu. Mencintai Tuhan yang pertama. Ya benar. Ya luar biasa. Jadi bukan suatu kebetulan juga ya Kak Grace dan Kak Renat bisa hadir bareng-bareng kita di tempat ini untuk sharing, untuk berbagi, karena kisah Kak Grace dan Kak Renat itu luar biasa banget dari proses yang udah dilaluin, masa lalu, dan setiap apa yang udah dijalanin, dan melihat buah, melihat apa yang sudah Kak Grace dan Kak Renat lakukan saat ini tuh benar-benar apa ya, memberikan motivasi, memberikan motivasi untuk kita semua anak-anak muda. Maka dari itu kita juga rindu untuk sahabat cetok bisa tahu, bisa mendengarkan, bahkan merenungkan kisah Kak Renat dan Kak Grace, menjadi teladan juga buat mereka. Karena aku pribadi sendiri ngerasain masa muda ini banyak banget godaan ya, pasti. banyak banget ya bisikan-bisikan duniawi lah gitu. Apalagi pacaran beda keyakinan itu kan lagi tren ya, Kak, ya. Dan ini disinilah Kak Renat dan Kak Grace membagikan kisah mereka yang juga dari latar belakang yang dulunya berbeda, sekarang sudah menjadi satu. Dan semua itu nggak bisa dilaluin kalau nggak bareng sama Tuhan, gitu. Benar. Dan satu poin lagi tadi soal cintai Tuhan kamu terlebih dahulu. Kalau kita nggak punya dasar cinta kepada Tuhan kita, bagaimana kita bisa mencintai yang lain ya, Kak Grace ya, dan Kak Renat. Nah, luar biasa banget. Terima kasih sudah kasih waktu, sudah kasih kesempatan juga kalian bisa berbagi, bisa sharing untuk sahabat cetok. Semoga, dan aku percaya sih bakal memberkati banyak orang, banyak anak-anak muda juga yang nonton ya, terlebih khususnya. Dan untuk yang nonton juga, aku harap kalian bisa terberkati, dan jangan lupa juga untuk like, di subscribe juga channel kita, di komen, dan juga jangan lupa di share. Nantikan episode Catak berikutnya podcast kita hanya di channel Lion of Judah Media, dan see you di next episode. Bye-bye. Bye-bye.